Halo, selamat sore. Iya, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, selamat sore. Maaf ya Pak, oh maaf banget saya nggak akan banyak-banyak membuang waktu Bapak, karena ini kan, ya waktunya cuma sebentar. Ya sebentar aja Pak, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, Pak. Silahkan, apa yang ingin diceritakan? Iya Pak, jadi maaf banget saya mau cerita sebentar. Jadi begini Pak. Oke, Pak. Sebentar, saya potong dulu. Sebelumnya, Bapak tidak perlu minta maaf. Karena Bapak tidak salah apapun. Oke? Yang kedua, Bapak tidak perlu merasa bersalah. Tidak perlu untuk merasa bahwa Bapak menghabiskan waktu saya. Karena Bapak sudah menjadwalkan, sudah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Tapi yang saya penasaran sekarang adalah kenapa Bapak merasa bersalah? Kenapa Bapak selalu meminta maaf? Apakah pernah ada kejadian yang membuat Bapak merasa seperti ini, merasa bersalah sebelumnya? Bapak tahu ya, memang agak susah untuk menyimpan sesuatu ya kalau di depan psikolog tuh. Iya Pak, sebetulnya dari keluarga sih Pak. Keluarga yang notabene itu sangat, apa ya, judgmental. Jadi saya merasa like walking on the eggshells every day. Saya merasa selalu harus hati-hati kalau ngomong, kalau bertingkah, berperilaku di depan mereka, terutama sama orang tua sih Pak. Tapi akhirnya saya mendapat pasangan yang mirip dengan orang tua. Entah bagaimana jalan pikiran saya waktu itu. Saya merasa harus selalu hati-hati kalau ngomong, kalau berperilaku, dan selalu dituntut untuk kamu salah, minta maaf, kamu salah. Pokoknya harus hati-hati, hati-hati terus. Kalau perlu minta maaf dulu sebelum melakukan kesalahan. Dan mungkin itu yang membuat saya sangat terbebani dengan hidup yang saya alami saat ini, Pak. Oke, baik. Cerita itu cukup menjelaskan, tapi dampaknya sampai mana, Pak? Dampaknya sampai mana ya? Saya rasa saya salah memilih pasangan. Saya merasa tidak nyaman menjadi diri saya yang sekarang. Saya merasa harus selalu memuaskan orang lain. Saya selalu merasa bersalah. Saya selalu dihantui dengan rasa bersalah. Saya merasa harus selalu minta maaf. Saya selalu harus berjaga-jaga, selalu waspada. Saya selalu merasa cemas kemanapun saya pergi. Mengingat saya juga masih tinggal dengan orang tua. Saya juga tinggal dengan istri yang setiap hari perilakunya seperti yang saya ceritakan tadi. Saya sepertinya sudah tidak kuat lagi, Pak. Halo teman-teman semuanya, yang saya peragakan tadi adalah cerita nyata, bukan hanya dari klien-klien saya, tapi dari orang-orang yang bercerita kepada saya selain klien ya tentunya. Banyak yang merasa seperti itu dan kalian juga pasti sering lihat di sekitar kalian, ada orang-orang yang mudah sekali untuk meminta maaf padahal mereka tidak salah. Salahnya di mana? Ternyata di keluarga mereka itu banyak yang judgmental. Banyak yang punya seperti distorsi kognitif gitu. Yang akhirnya diturunkan ke korbannya. Misalnya ke anaknya, ke pasangannya, ke siapa gitu ya. Termasuk ke klien saya dan teman-teman saya yang pernah bercerita tentang ini. Akhirnya
Distorsi kognitif itu dimana berarti sebelum kamu salah, kamu harus minta maaf dulu. Berarti sebelum kamu salah, kamu harus jaga-jaga dulu. Kamu harus selalu merasa bersalah. Itu kan sebuah distorsi kognitif. Bukan gangguan mental, bukan gangguan jiwa, tapi ada sebuah kesalahan berpikir yang istilahnya ditularkan gitu. Akhirnya terbawa dari anak-anak sampai dewasa dan dampaknya itu macam-macam. Ada yang akhirnya membuat rasa percaya dirinya itu hancur. Ada yang merasa dia harus was-was terus, waspada terus. Ada yang merasa bahwa aku punya anxiety disorder gara-gara ini. Harus selalu waspada, harus selalu cemas, takut, jaga-jaga kayak gitu. Jangan sampai ngelakuin kesalahan, akhirnya jadi perfeksionis juga ada gitu. Hal-hal seperti ini sebetulnya bisa ditangani. Tapi menanganinya itu sebetulnya beda-beda untuk setiap individunya. Karena yang menyebabkan gangguan itu kan juga bisa beda-beda. Meskipun intinya sama, yaitu mempengaruhi alam bawah sadarnya dia. Memberikan distorsi kognitif. Tapi yang memberikan itu bisa pasangannya, bisa orang tuanya, bisa sahabatnya, bisa pacarnya, bisa saudaranya, dan lain-lain. Tapi saran secara umumnya adalah lebih baik kalian itu stop untuk mendapatkan validasi dari orang lain, siapapun itu. Kalian itu layak untuk menjadi diri sendiri apa adanya. Tidak perlu merasa bersalah dengan menjadi diri sendiri. Asalkan catatannya adalah tidak mengganggu orang lain, tidak membahayakan orang lain dan diri sendiri. Udah, itu aja sudah cukup, tidak melanggar hukum tambahannya. Selama itu bisa dipenuhi dan dipatuhi, ya nggak apa-apalah jadi diri sendiri gitu loh. Makanya distorsi kognitif ini ya harus ditangani dengan cognitive behavior therapy atau CBT. Bisa kalian dapatkan di psikolog, saya rasa semua psikolog bisa sih. Dan kalian akan merasakan bedanya hidup tanpa rasa atau distorsi kognitif yang berlebihan seperti itu. Ya, semoga sih dari yang saya contohkan hari ini bisa bermanfaat. Dan salam sehat jiwa untuk kita semua.